lantai 7 di ruang bacaan. Di ruang bacaan asli. Saya ketemu dengan Ibu Prima. Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bu, ya di masa pandemi ini sangat luar biasa Bu ya. Untuk di layanan ruang anak ini bagaimana Bu? Itu tentu aja dengan pembatasan untuk jarak segala macam kami terapkan tetap ya. Iya. Jadi kecuali adik-adik kita selalu ingetin buat selalu pakai masker, walaupun adik-adik itu suka nggak tahan lama-lama pakai masker. Jadi tak awalnya yang agak cerewet. Jadi kalau di tempat lain mungkin nggak banyak mengingatkan karena udah pada dewasa ya. Kalau di sini memang harus diingetin. Terus kita juga sediain sebenarnya kayak hand sanitizer gitu yang basic sih kita sediain. Jadi setiap ruangan ini sebenarnya ada pembatasannya. Jadi maksimal yang masuk berapa orang itu biasanya kita setel. Tapi karena pandemi memang tidak sebanyak hari-hari Biasanya Bu ya. Kalau hari-hari sebelum pandemi itu di hari biasa kita banyak itu biasanya ada kunjungan dari sekolah. Mereka berkunjung ke sini. Misalnya kelas berapa kelas 50 orang atau 100 orang gitu. Itu lebih banyak di situ. Kalau hari biasa, kalau weekend itu banyak banget yang datang ke sini kayak 200 300 orang gitu. Masya Allah. Iya, sekarang tuh cukup ramai. Kalau ini sih ya Bu ya, untuk anak-anak ya Bu. Iya. Oh. Kadang kita ada layanan Kalian ya, ternyata di Perpustakaan Nasional itu ada panggung juga. Kalau begitu saya bisa bercerita di sini. Mau cerita? Mau dong. Akhirnya teman-teman sahabat semuanya, Naura, Dinamil dan Bunda membaca buku dengan riang gembira. Alhamdulillah kegiatan di lantai 7 ruangan anak sudah selesai dan kami disambut dengan baik oleh petugas-petugas Perpustakaan Nasional. Kakak, terima kasih. Dadah dulu. Lantai 7 di ruangan layanan lansia dan disabilitas. Dan alhamdulillah sekarang saya ketemu dengan Ibu Umi Hasanah. Ibu, punten, mohon maaf, apa kabar ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Harus terus ya. Kita jaga jarak Bu ya. kita sekarang di masa pandemi sangat luar biasa. Ibu di sini sebagai pustakawan ya Bu. Bagaimana Bu di layanan lansia dan disabilitas ini Bu? Alhamdulillah di sini itu adalah layanan yang dikhususkan untuk lansia dan disabilitas. Layanan lansia dan disabilitas ini fokus kepada koleksi yang diperuntukkan untuk lansia dan disabilitas. Untuk koleksi lansia itu kita terfokus pada hal-hal yang koleksi yang disukai lansia, bisa keagamaan, kerajinan tangan, kesehatan, jantung, stroke dan lain sebagainya. Terus kayak batik, perajut, apalagi ya, keagamaan, mungkin cara cepat menuju surga. Kalau kita layanan untuk koleksi disabilitas, kita fokus ke teman-teman tunanetra. Kenapa tunanetra? Karena untuk koleksinya yang butuh koleksi khusus adalah teman-teman disabilitas mata. Kalau disabilitas yang lain kita bisa baca buku ya, monografinya. Bisa untuk data, terus teman tulis itu masih bisa baca. Tapi kalau untuk tunanetra kita fokus koleksi seperti misalnya braille ini. Yuk, kita lihat. Boleh. Cara bacanya beragam seperti jerawat. Dan ini adalah buku yang difokuskan untuk tunanetra. Jadi ini ada kayak kode. Silakan, itu ada Mbak Arum. Oh, ada. Koleksi braille. Silakan Mbak Arum. Kalau misalnya kita kan bisa ya melihatnya seperti ini ya. Iya. Seperti ya. Nah ini kalau kita melihatnya seperti ini, kalau mereka yang tunanetra bentuknya dengan
Jadi kalau kita melihat dengan mata kita ini terlihat seperti titik ya. Iya. Saja, Iya, iya kan? betul. Benar. Tapi kalau misalnya bagi netra ini adalah mereka baca, mereka membaca. Berarti itu adalah rangkaian kata-kata. Iya. Boleh dibacakan, Mbak Arum? Saya jadinya mengikuti ininya, Pak. Iya. Mengikuti bentuk dia. Oh gitu. Iya. Oh ini bahasa Inggris Iya, tapi isinya bahasa Indonesia hanya judulnya. Volume. Oh. kalau dia berubah, kalau buku asli saya nggak tahu berapa, tapi kalau jadi buku biasanya berubah menjadi berjilid-jilid. Oh jadi banyak. Iya. Iya iya. Oh, iya. Terang dunia. Bukunya tipis. Tipis. Jadinya empat jilid. 4 jilid. Iya, iya. Berarti 4 jilid begini. Waduh. Dari kertas kan 4, monografnya ini ada 6. Nah, apakah setiap perpustakaan wajib punya buku begini? Karena di setiap daerah atau perpustakaan pasti ada teman-teman yang kurang. Sama kayak saya disabilitas baca, tapi saya masih bisa baca. Iya. Tapi kalau seperti Mbak Arum kan low vision ya, bisa baca cuman dengan kondisi kurang. Dan ada juga teman-teman yang benar-benar tunanetra yang benar-benar sama sekali seperti Mas Iman di belakang juga ada. Nah itu benar-benar kata tahu ini membutuhkan. Sangat membutuhkan seperti ini, Bu. Karena memang kalau tidak ada seperti ini gimana mereka bisa tahu tentang dunia, Tentang dunia, betul. tentang ilmu pengetahuan Betul. seperti itu. Gitu. Nah, jadi kita punya 2 versi nih untuk tunanetra. Ada ya Audiobook. buku yang dibacakan. Oke, kita ke audiobook. Ada audiobook. Terima kasih Mbak Arum. Ini audiobook ini adalah buku yang dibacakan. Pernah dengar saya kelihatan tua banget. Drama Kumbara. Oh, sama dengan saya berarti, Bu. Karya Kamandani. Iya. Saya seperti itu. Jadi Iya. kita mendengarkan. Betul. Jadi cara ngomongnya itu seperti mendongeng. Oh iya, cuman tapi kalau buku yang tak biasa kayak psikologi, terus kayak buku-buku pengetahuan gitu dapat. Iya. Siap. Jadi kalau novel itu lebih asik. Makanya kadang teman tunanetra itu untuk refreshing, Mbak saya minta novel ini dong. Gitu. Jadi mereka dengar. Nah, kalau ruang dengarnya di mana ada? Ada di sana. Kita Oke. ada ruang khusus diskusi ada 3. Ada 3 ruang diskusi. Nah itu diperuntukkan untuk teman tunanetra. Ada juga komputer bicara. Ada komputer bicaranya. Jadi bisa tahu apa saja. Indonesia membaca semua cerdas. Indonesia membaca semua terampil. Indonesia membaca semua mandiri. Ayo membaca. Ya, Mas siang Mas Ipan. Kita pengen tahu nih, komputer bicara itu apa sih, gimana? Membaca banyak ilmu. Yang disebut komputer bicara, Pak ya. Nah, untuk komputernya sebetulnya adalah komputer yang pada umumnya sama sekali tidak ada perbedaan baik dari hardware ataupun softwarenya. Nah, tapi bagaimana kemudian seorang disabilitas netra juga bisa menggunakan komputer dengan menggunakan satu aplikasi, nama aplikasinya screen reader atau pembaca layar. Iya, yang nanti fungsi dari aplikasi tersebut dia akan menginterpretasikan semua tampilan visual dan mengkonversinya menjadi audio. Nah, jadi saya memperagakannya
ketika seorang disabilitas netra itu umpamanya ingin mengetahui icon apa saja yang sudah ditampilkan di desktop ya. Sebentar, untuk kecepatannya saya perlihatkan. Nah, jadi untuk kecepatannya ini bisa disesuaikan sesuai dengan si user. Jadi semakin terbiasa dengan apa yang diucapkannya, maka dia akan menggunakan kecepatan yang tinggi untuk mendukung kecepatan bekerjanya. Ya. Jadi misalnya saya ingin mengetahui icon apa saja yang sudah ditampilkan di desktop ini. Nah, dia akan menyebutkan seperti itu. Jadi termasuk saya menekan tombol apapun yang ada di keyboard ini, dia akan menyebutkannya dengan verbal yang sudah sangat menyerupai verbalnya manusia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ketika menggunakan individual voice yang untuk pronunciation bahasa Indonesia. Jadi untuk komputer ini dengan menggunakan aplikasi Standard ini menggunakan berbagai individual voice yang mewakili masing-masing bahasa yang diinginkan. Ya, jadi termasuk bagaimana sih ketika seorang disabilitas netra dia ingin mengetik secara mandiri dengan menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Office Suite. Kalau di sini saya mencontohkannya mengetikkan beberapa kata di sini. Nah, jadi dia akan membacakan yang Nah, ini kalau ketika menggunakan aplikasi Screen Reader ini untuk membacanya, ini bisa secara per karakter, per kata, per baris, per paragraf, atau per seluruh dokumen sekalipun. Jadi seorang tunanetra ketika mengetik dia bisa mengkoreksi apakah hasil tulisannya sudah tepat atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Misalnya ketika saya mengejanya satu per huruf di sini. Nah, kalau per kata, nah seperti itu. Ini kalau per kata. Jadi termasuk ketika seorang disabilitas netra dia meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dan mau menyusun karya ilmiah, itu sudah tidak tergantung lagi kepada non disabilitas netra untuk membaca referensinya. Ya, jadi nanti cukup mengkoneksikan satu unit scanner dan hasil dari pemindaiannya dibacakan dengan ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ketika kondisinya sedang offline. Karena tunanetra juga dengan bantuan aplikasi Screen Reader ini bisa menggunakan komputer kondisi online. Jadi ketika dia mau browsing, mencari data, atau misalnya ketika seorang disabilitas netra yang datang ke sini dia mau searching buku di fasilitas online public access katalog ya yang disediakan oleh perpustakaan. Iya, itu bisa melakukannya secara sendiri. Misalnya seperti ini, saya masuk masuk ke situsnya terlebih dahulu. Iya, voice. Ini sudah masuk ke sini dah. Nah, ini jadi sama untuk keywordnya, misalnya mengikat beberapa kata di sini. Judul colan set sembarang, contoh box semua jenis bahan colan. Nah, ini cukup menunggu. Jadi nanti untuk bernavigasinya seorang disabilitas netra harus paham ya supaya bernavigasi secara cepat. Sebetulnya biasa menelusuri dengan tombol navigasi ini ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan, tetapi tentu itu cukup lama. Jadi seorang disabilitas netra dia bisa mensiasatinya dengan menggunakan fitur yang ada, yaitu dengan menekan beberapa Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga ilmu kita sharing aja, semoga sharingan ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan semoga kedepannya Amin. Terima kasih. Ya. Kita dulu. Dah.